Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, hari ini kami merayakan pesta persembahan Bunda Maria dan Yosef membawa anaknya Yesus ke bait Allah. Bantu kami untuk selalu mempersembahkan hidup kami, pekerjaan kami, diri kami sendiri setiap waktu dan setiap saat. Semoga kami Kau kuatkan dan Kau teguhkan dalam segala hal yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini kita merayakan pesta persembahan penyerahan Yesus ke bait Allah oleh ibunya Yosef dan Maria. Menurut tradisi dan kebiasaan orang Yahudi, anak sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Anak sulung adalah milik Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Di bait Allah itulah dia bertemu dengan Simeon, seorang saleh yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Demikian juga dengan Hana, yang seorang janda yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan hanya tinggal di bait Allah. Dan di sana mereka berdua bertemu dengan Yesus kecil yang dipersembahkan. Di sana mereka memberikan kesaksian, memberikan suatu pernyataan bahwa inilah anak Allah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dan Simeon juga menubuatkan bahwa Maria akan mengalami kesakitan, penderitaan yang luar biasa. Hatinya tertusuk pedang karena anak ini. Saudara, ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada Anda dalam renungan ini. Pertama adalah kita harus memiliki sikap batin untuk selalu mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena yang mengontrol hidup kita bukanlah diri kita sendiri. Yang mengontrol diri kita bukanlah uang, bukanlah harta, bukanlah orang lain, bukanlah kekuasaan, bukanlah pekerjaan, tapi Tuhan. Dan ini saya kira yang perlu kita renungkan dan kita sadari dan kita hayati dalam hidup kita. Sekali lagi, yang mengontrol hidup kita bukanlah di luar diri kita, kecuali Tuhan sendiri. Nah, karena Tuhan yang mengontrol hidup kita, maka kita selalu berusaha mempersembahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena hidup kita itu penuh dengan paradoks. Hidup kita itu penuh dengan serba penuh dengan ambiguitas, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan sesuatu yang tak diharapkan tapi terjadi. Penuh misteri, katakanlah. Hidup kita itu adalah salib yang tidak pernah kita bisa mengerti bagaimana dan dari mana dan seperti apa. Maka kalau kita ingin menguasai kehidupan itu dengan kontrol kita sendiri, dengan dominasi kita sendiri, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Maka salah satu unsur penting di dalam kehidupan kita adalah merangkul paradoks kehidupan, merangkul salib. Karena hidup adalah paradoks, hidup adalah sepertinya bertentangan antara positif dan negatif, meskipun sebetulnya positif negatif bukan bertentangan, bukan berlawanan, tetapi justru saling melengkapi. Tak mungkin ada cahaya ketika tidak ada positif dan negatif. Tak mungkin ada kebaikan, tak mungkin ada kebenaran yang sejati ketika kita tidak berjuang, berusaha, bergulat ya untuk menerima penderitaan, sulitan, salib dalam hidup kita. Salib itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang menghajar kita, sedang mendidik kita untuk memasuki suatu misteri kehidupan yang bukan lagi kehidupan kita, tapi Tuhan yang mengontrol. Maka mari saya sampaikan bahwa kita belajar setiap hari, setiap malam sebelum tidur, mempersembahkan segala kesulitan, penderitaan, apapun juga. Karena paradoks kehidupan, karena kesulitan kehidupan itu justru memicu kita untuk adanya kreativitas, adanya inovasi, adanya dorongan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita sedemikian rupa. Ketika kita mencoba mengatur dan mengontrol kehidupan, maka seringkali justru terjadi hal-hal yang
Tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang mengatur kehidupan kita. Jadi itu saudaraku terkasih, sikap penyerahan, ya, penyerahan Bunda Maria dan Yosef untuk anaknya kepada Tuhan adalah supaya kita belajar terus-menerus untuk mempersembahkan segala penderitaan, segala kesulitan. Justru dengan kita mempersembahkan itu, kita menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih tentram. Tapi ketika kita mengontrol diri kita sendiri, mengontrol Tuhan, mengontrol kehidupan, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan yang tak terbayangkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan kita ini ada banyak orang-orang yang memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, memberikan keyakinan, memberikan suatu informasi, memberikan suatu dorongan-dorongan. Simeon dan Hana adalah contoh orang yang menunjukkan kepada orang lain akan jalan kebenaran yang sedang kita lalui. Ketika kita sudah menjalani sesuatu yang menurut kita penting, benar dan saleh, jujur, maka ada orang yang meneguhkan kita. Jadi ketika kita mau melakukan yang terbaik, ada orang-orang yang menuntun kita, mendorong kita, membuat kita semakin kuat. Jadi lihatlah di sekitar kita siapa orang-orang yang meneguhkan pekerjaan-pekerjaan kita. Misalnya contoh, ketika kita setiap hari pergi ke gereja, ketika kita setiap hari untuk melakukan yang baik, ada orang yang meneguhkan kita, jalani terus. Dan ada dukungan-dukungan sehingga orang merasa yakin bahwa apa yang sedang ia lakukan adalah kebenaran dan akan menghasilkan buah. Dan itu sungguh-sungguh penting, perlu bagi kita untuk berhadapan dengan orang-orang yang demikian. Jadi saudaraku terkasih, bahkan mungkin ada peringatan-peringatan seperti Simeon mengingatkan Maria bahwa ia akan hatinya tertusuk pedang karena anak ini. Bunda Maria menderita karena Yesus. Dan itulah juga jalan hidup kita. Ada banyak luka, terluka, dilukai oleh siapapun, bahkan orang yang paling dekat. Entah suami, entah istri, entah anak-anak, siapapun. Tetapi itu adalah jalan bagaimana Tuhan sedang mendidik kita. Justru karena Dia mengasihi kita, maka Dia memberikan pelajaran-pelajaran dan hajaran-hajaran yang seringkali tidak dapat kita mengerti dan pahami. Semoga Anda dan saya dan kita semua semakin belajar mempersembahkan hidup kita dan menjadikan penderitaan sebagai jalan di mana Tuhan sedang mendidik kita. Semoga Tuhan memberkati Anda hari ini juga supaya kita terus-menerus belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Anda dimanapun diberkati, dilindungi dan dijaga dan dipelihara. Untuk terus belajar menerima salib sebagai cara Tuhan mendidik kita. Jangan takut, berjalanlah menatap Yesus. Bersama Yesus, dengan Yesus, dibantu oleh Bunda Maria dan Santo Yosef, kehidupan kita akan lebih damai, lebih tentram, karena Tuhan mendampingi kita selalu. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.